Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min masyiatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puja dan puji syukur bagi hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kita untuk bisa hidup, mengembalikan ruh kita setelah diambil sementara tadi saat kita tidur. Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita untuk terus mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya bekal untuk berjumpa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud untuk kita sama-sama mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya bekal adalah sama-sama kita bermajelis, sama-sama kita hadir di majelis ilmu, majelis rutin kita, majelis Sabtu subuh, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap hari, setiap subuh wabil khusus menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala jadikan penghapus dosa-dosa kita, mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salam salam pada senantiasa kita sanjungkan pada suri kepada kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, khusus kita hampir menghafalkan kitab Syamil Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Abu Isa Al-Tirmidzi. Mudah-mudahan ini yang akan mengantarkan kita memperbanyak mengenali sunnah-sunnah beliau dan bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari, sehingga kalau kita akan dipantaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sedikit lagi tinggal 2 bab lagi kitab Syamil Al-Muhammadiyah yang akan kita khatamkan bersama-sama. Setelah kemarin pertemuan sebelumnya, di bulan sebelumnya kita membahas tentang bab wafatnya Rasulullah SAW, maka setelah wafat kita akan membahas hal tentang warisan Rasulullah SAW. Ada tidak banyak hadis di sini, hanya kurang lebih 4 hadis saja. Insyaallah kita sama-sama bisa bahas semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah, wabil khusus pada beliau guru kami yang telah memberikan doa pada kitab ini, yaitu Al-Habib Muhammad Amr Azmatan, dan juga kepada guru-guru beliau, dan juga kita kirimkan wabil khusus kepada pengarang kitab ini, yaitu Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, disambungkan ilmunya kepada guru-guru kami, dan juga tersambung kepada pengarang kitab ini. Dan juga tidak lupa kita sama-sama mari baca surat Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita yang telah memberikan ilmu, memberikan pemahaman kepada kita, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas ilmu yang kita peroleh dari beliau-beliau. Ana hadhihi wa li kulli nasin salam wa li hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, hadis pertama tentang bab maja'a fi mirathi Rasulullah SAW. Bab yang datang tentang mirathi warisan Rasulullah SAW. An Amr ibn Harith akhi Juwairiyah lahu suhbatu, dari
Amr ibn Haris, saudara laki-laki dari Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah istri Rasulullah SAW. Qala, beliau berkata, ma taraka Rasulullah SAW, tidak meninggalkan sesuatu pun Rasulullah SAW illa silahahu wa ballaghtahu, kecuali silahahu, sebilah pedang, wa ballaghtahu, seekor bighal atau keledai. Bighal itu campuran kuda dan keledai, kuda kecil. Wa ardan, dan sebidang tanah, ja'alaha shadaqah, dan semuanya itu dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai shadaqah. Jadi di hadis pertama ini meriwayatkan bahwa tidak ada satupun harta Rasulullah SAW yang diwariskan kepada anak-anak beliau kecuali hanya sebilah pedang, seekor bighal, dan juga sebidang tanah. Ini pun semuanya dijadikan menjadi sedekah oleh Rasulullah SAW. Baik, hadis kedua, an Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah qala, beliau berkata, ja'at Fatimah ila Abi Bakrin, datang suatu hari datang Fatimah kepada Abu Bakar. Faqalat, maka beliau Fatimah radhiyallahu anha berkata, man tharituka, siapa yang akan menerima warisanmu wahai Abu Bakar? Ini ketika itu beberapa hari setelah Rasulullah wafat. Kemudian sebagai anak, Fatimah itu menanyakan kepada Abu Bakar dengan agak ketus, wahai Abu Bakar, ya paman, kalau kamu meninggal, siapa yang akan menerima warisanmu? Ini Fatimah ini terkenal orang yang pemberani, orang yang belak-belakan, langsung ke depan. Ketika itu Abu Bakar adalah seorang khalifah. Kemudian Fatimah setelah beberapa hari Rasulullah meninggal, beliau tidak menerima warisan, tidak segera menerima warisan. Kemudian beliau Fatimah radhiyallahu anha menemui Abu Bakar sebagai khalifah. Man yarithuka, siapa yang akan menerima warisanmu wahai Abu Bakar? Maksudnya menyindir, kok aku belum juga menerima warisan. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, ahli wa waladi, keluargaku dan anak-anakku yang akan menerima. Faqalat, kemudian Fatimah menjawab kembali, bertanya kembali, mali la arithu abi, kenapa aku tidak menerima warisan dari ayahku? Faqala Abu Bakar, kemudian berkata Abu Bakar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurathu, kami para nabi itu tidak mewariskan harta benda. Jadi para nabi memang tidak di salah satu ilmu yang tidak diamalkan, kita amalkan adalah ilmu tentang waris. Rasulullah SAW karena tidak para nabi itu tidak boleh mewarisi harta bendanya. Jadi kita tidak mencontoh, maksud kami tidak mencontoh ketika warisan itu tidak langsung mencontoh dari nabi. Karena para nabi itu, kata Nabi Sulaiman yang mempunyai begitu banyak harta, begitu banyak kerajaan, maka para nabi tidak mewariskan hartanya. Semua meninggalnya dijadikan sedekah. Kembali, walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ulu. Kemudian setelah berkata para nabi tidak, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan apapun kepada engkau Fatimah. Walakinni, tetapi aku a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ulu. Aku akan menanggung apa yang ditanggung oleh Rasulullah SAW, maksudnya anak-anak beliau. Jadi
Walau karena Rasulullah tidak mewariskan harta, maka Abu Bakarlah sebagai khalifah yang akan menanggung semuanya yang menjadi tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi, dan juga aku akan menafkahi yunfiqu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang-orang yang menjadi yang dinafkahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan bahwa Nabi tidak mewarisi apapun, tetapi Khalifah Rasulullah, Khalifah Abu Bakar menanggung apa yang menjadi kebutuhan dari Fatimah. Dari sini kita bisa mengambil dua pelajaran penting. Yang pertama, keberanian Abu Bakar menyampaikan hadis, karena kalau sudah tentang waris ini akan sensitif sekali. Beliau antara tetap menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, atau ya sudah, karena Fatimah adalah anak yang paling dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, Fatimah adalah bagian dari aku. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti telah menyakiti aku. Kalau sudah bab hal waris, bab harta, ini adalah sangat sensitif sekali. Apalagi yang bertanya adalah putri kesayangan Rasulullah SAW, putri yang beliau cintai, yang kita sama-sama kenal, kita sama-sama ingat bahwa betapa pemberaninya, betapa cintanya Rasulullah kepada Fatimah. Dikisahkan seketika itu Rasulullah SAW sedang beribadah, sedang sholat di depan Ka'bah, beliau sedang sujud, tetapi para kaum Quraisy pada waktu itu membuli Rasulullah SAW. Kemudian ada yang berkata, siapa yang berani melemparkan kotoran unta ini kepada Rasul, kepada Muhammad? Kemudian ada salah satu orang yang berani, tentu aku berani. Kemudian dia melemparkan kotoran unta di atas punggung Rasulullah SAW yang ketika itu sedang sujud. Kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud yang melihat peristiwa itu, beliau lari ke rumah memberitahu kepada Fatimah yang saat itu masih kecil, dikatakan antara 7 sampai 8 tahun. Kemudian Fatimah langsung bergegas menuju Ka'bah. Kemudian dia menangis melihat apa yang diterima oleh ayahnya, ayah beliau. Beliau melihat Rasulullah SAW dilempar dengan kotoran unta di pundak beliau. Kemudian beliau membersihkannya. Kemudian beliau bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa mereka melakukan ini kepadamu, sedangkan engkau orang yang amanah, engkau tidak pernah menyakiti mereka. Kemudian Rasulullah SAW mendekat Fatimah dan berkata, wahai Fatimah, wahai anakku, tenang saja, Allah akan menolong kita. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku serahkan hukuman ini kepadamu, terserah engkau bagaimana engkau akan menghukum mereka. Kemudian Fatimah pun yang masih kecil langsung berdiri, langsung berkata dengan lantangnya, dengan beraninya, berkata kepada kaum Quraisy pada waktu itu, kenapa kalian melakukan ini kepada ayahku? Ayahku adalah orang yang amanah dan tidak pernah menyakiti kalian. Maka sejak itu Rasulullah SAW sangat semakin cinta kepada Fatimah. Ketika beliau pulang dari bepergian, Rasulullah pulang ke rumahnya, maka yang pertama kali dicari adalah Fatimah. Yang pertama kali ditemui oleh Rasulullah SAW bukan istri-istri beliau, tapi Fatimah Az-Zahra yang sangat beliau cintai. Nah, ini hadis mengenai warisan Rasulullah SAW pun sangat berat untuk disampaikan oleh Abu Bakar, karena takut menyakiti Fatimah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Takut apa yang dia sampaikan walaupun itu benar, tapi takut menyakiti hati Fatimah. Kemudian
dengan berani, tapi dengan beraninya, dengan teguhnya Abu Bakar tetap menyampaikan apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, bahwa Nabi tidak mewarisi apapun kepada anaknya. Kemudian besar hatinya Fatimah, karena ini mungkin juga ini adalah akal-akalan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita sekarang ini tanya kepada paman kita misalnya, paman, om, Pak Le, mana ini warisan saya? Kemudian Pak Le kita misalnya, yang walaupun yang sangat dekat dengan kita, om kita berkata, nggak ada warisan buat kamu, maka ini apa yang akan terjadi? Maka ini sungguh mungkin akan menjadi perselisihan besar, perselisihan dan sebagainya. Tapi Fatimah yang memuji Abu Bakar yang bergelar As-Siddiq, maka beliau langsung percaya, beliau tidak protes kepada Abu Bakar, beliau mengiyakan, menyetujui apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Maka beliau menerima apa yang disampaikan Abu Bakar, bahwa anak-anak Nabi tidak menerima warisan, dan warisan peninggalan Nabi adalah dijadikan sedekah. Ini adalah tentang warisan Nabi SAW yang berbentuk harta, tapi sesungguhnya warisan yang benar-benar patut kita ambil tidak hanya keluarganya, tapi kita semuanya adalah warisan tentang ilmu beliau yang sampai saat ini terus sanadnya bersambung. Lantas ada yang bertanya, ada yang membahas tentang bagaimana keaslian tentang kalau kita atau mungkin di musim-musim ya, tentang pedang Rasulullah SAW, rambut. Kemudian kita juga bahas di sini bagaimana teropah Nabi, bagaimana imamah Nabi, bagaimana keasliannya. Ulama sepakat bahwa tidak ada jaminan tentang keasliannya, tetapi kita sebagai umat muslim wajib untuk berhusnuzon. Kita juga mengambil berkah, mengambil berkah atas apa yang kita lihat bahwa itu disepakati sebagai peninggalan Nabi SAW. Bagaimana dengan rambut Nabi SAW? Alhamdulillah, beberapa waktu lalu kami dihadiri guru kami. Alhamdulillah. Ini mungkin yang akan kita bahas di nanti bab terakhir, bab tentang mimpi Rasulullah SAW. Beberapa waktu lalu, mungkin 2-3 tahun lalu, setelah pembahasan kitab ini, kami dihadiri minyak wangi yang telah dicelupkan rambut Rasulullah SAW. Sebelum kami bertemu dengan guru kami, saya bermimpi melihat cahaya yang begitu terang. Kemudian ketika saya bermajlis dengan guru kami, saya menceritakan kepada beliau. Kemudian beliau hanya tertawa. Setelah majlis, saya dihadiri minyak wangi yang telah dicelupkan. Di situ ada sebagian kecil yang telah dicelupkan rambut Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, setelah beberapa lama setelah itu, alhamdulillah, ini kita bahas nanti, kami dihadiri bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Allah, tapi yang kita wajib di sini adalah bagaimana kita berhusnuzon tentang benda-benda yang menjadi yang diklaim, yang disepakati sebagai warisan peninggalan dari Rasulullah SAW, atau peninggalan dari Rasulullah SAW. Maka kalau ketika kita menguji museum atau kita melihat dari para ulama, maka kita wajib berhusnuzon, tidak langsung nggak mungkin itu palsu, itu kan Rasulullah SAW sudah 1400 tahun yang lalu meninggal, nggak mungkin sekarang masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang wajib bagi kita adalah berhusnuzon, itu adalah benar apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Baik, hadis selanjutnya tinggal sedikit lagi, 2 hadis lagi. An Abi Hurairah
An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, la yaqsimu warathani dinaran wala dirhaman. Para ahli warisku, artinya anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau, tidak pernah berbagi dinar atau dinar dan wala dirhaman, dan juga tidak dirham. Ma taraktu ba'da nafaqah nisa'i, apa yang aku tinggalkan sebelum apa yang aku tinggalkan selain nafkah keluargaku, wa mu'minati amili, dan upah untuk pekerjaanku, bahwa sedekah, bahwa itu adalah sedekah. Jadi yang menjadi hak anak-anak Rasulullah SAW adalah apa yang menjadi nafkahnya, hanya sekedar nafkah saja, hanya sekedar yang dimakan saja oleh keluarga Rasulullah SAW. Selebihnya itu adalah menjadi sedekah. Dikisahkan ketika Abu Hurairah sedang berkunjung ke pasar, kemudian Abu Hurairah berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, wahai, kurang lebih, di masjid sedang bapak-bapak, di masjid sedang dibagikan warisan Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang seketika itu, orang-orang di pasar langsung bergegas ke masjid untuk berharap mendapat atau menemui, melihat warisan Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang itu bergegas ke masjid, dan seketika tiba di masjid, maka orang-orang pun tidak mendapati apapun di situ kecuali majelis ilmu, kecuali sedang bertaklim, bermajelis ilmu. Kemudian mereka kembali kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kurang lebih bahasanya, kenapa kamu berbohong kepada kami? Mana yang kamu sebutkan, mana yang kamu bilang bahwa sedang dibagikan warisan Rasulullah SAW? Kemudian Abu Hurairah berkata, sesungguhnya warisan Rasulullah SAW adalah ilmu yang sedang disampaikan di majelis itu. Maka ambillah sebanyak mungkin warisan Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah pagi ini insyaallah sama-sama kita, bagi kita yang sudah istiqomah, alhamdulillah Allah berikan kita hidayah untuk sama-sama kita memperbanyak mengambil warisan Rasulullah SAW yang akan bisa kita amalkan, yang kelak ini akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bertemu bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenar-benarnya warisan adalah ilmu. Sebenar-benarnya warisan adalah apa yang sedang kita pelajari. Kalau ilmu sudah pasti benar, ilmu hadis per hadis sudah dipelajari, sudah disepakati hadis sahih itu benar dari Rasulullah SAW, karena terus bersambung sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi tadi benda-benda seperti rambut, pedang dan sebagainya memang harus bersambung sanadnya. Ini saya ambil dari ini saya dapat dari ini, Sama seperti apa yang kita pelajari ilmu juga sama, sanadnya bersambung terus bersama Rasulullah SAW. Maka ini yang sebaik-baiknya warisan yang harus terus kita kejar, sama-sama harus kita memperbanyak mendapatkannya. Kembali hadis terakhir, hadis keempat, masih ada satu hadis lagi. Ini tapi tidak ada disebutkan di kitab ini, tapi disebutkan di terjemahan. Dari Ammar bin Murrah, dari Abdul Bukhtari, bahwasanya Abbas dan Ali pernah menemui Umar. Keduanya berselisih pendapat. Setiap orang dari keduanya mengatakan kepada yang lain, engkau begini dan engkau begitu. Maka Umar berkata kepada Talha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad, aku meminta kalian bersaksi atas nama Allah. Pernahkah kalian mendengar Rasulullah SAW bersabda, harta setiap nabi merupakan sedekah, kecuali apa yang dimakan oleh keluarganya. Kami tidak meninggalkan harta warisan. Ini
masih sama, kurang lebih itu adalah sama, bahwa Abu Umar dan Umar berkata bahwa Rasulullah SAW para nabi itu tidak meninggalkan warisan kepada anak-anak para nabi. Ini hadis selanjutnya yang kurang lebih sama hadisnya. Kemudian hadis terakhir ini hadisnya sedikit, mungkin bisa nanti dilanjutkan dengan pembahasan, mungkin Pak Haji Mulkan bisa menambahkan lagi, atau Pak Astagfirullah bisa menambahkan lagi. Satu hadis terakhir, an Aisyah qalat, dari Aisyah beliau berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinar wala dirhaman, dan juga dirham, wala syatan, dan juga tidak meninggalkan kambing, wala ba'irah, tidak juga unta. Qala Rizzi ibn Jubais, berkata Zinni bin Jubais, perawi hadis ini, wa asyakku fil abdi wal amah, aku ragu apakah Rasulullah menyebutkan budak laki-laki, aku ragu apakah beliau mewariskan budak laki-laki ataupun budak perempuan. Ini yang jelas perawi ini menyampaikan bahwa yang jelas Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar dan dirham, juga tidak kambing dan juga tidak unta, tapi beliau ragu apakah beliau meninggalkan untuk anak-anaknya budak laki-laki atau budak perempuan. Yang jelas kita juga ingat bahwa ada salah satu kisah di mana Siti Fatimah yang saat itu sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, bahwa Fatimah yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW, anak raja, tapi beliau anak pemimpin pada waktu itu. Pemimpin tidak hanya di Makkah saja, tapi di Jazirah Arab, bahwa bahkan di dunia pada waktu itu. Tapi anak raja Fatimah pun sampai-sampai mengangkat air sendiri, memikul air sampai bahunya luka, meminta atau menembus gandum sendiri dan lain sebagainya, mencari air dan lain sebagainya, sampai tangannya lecet. Kemudian Ali berkata ketika itu Ali sangat kasihan melihat istrinya. Kemudian Ali berkata pada Fatimah, wahai Fatimah, bagaimana kalau engkau menemui ayah menemui Rasulullah SAW untuk meminta budak, untuk meminta membantu urusan kita. Kemudian Fatimah pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, suami beliau. Kemudian bergegas Fatimah menuju menemui Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah berkata pada ayahnya, wahai ayah, kurang lebih tidakkah aku boleh meminta sesuatu pada engkau, meminta budak atau meminta pembantu untuk bisa membantu pekerjaanku di rumah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab kepada putri tercinta beliau, wahai Fatimah, sungguh aku saat ini tidak mempunyai apapun untuk bisa aku berikan kepadamu, tidak mempunyai budak yang bisa aku berikan kepadamu. Tapi Fatimah, maukah kau aku beri satu amalan? Ini minta harta, tapi justru diminta budak, tapi justru diberikan oleh orang tuanya satu amalan, yaitu zikir Fatimah. Kita mudah-mudahan sudah sering mengamalkannya. Maka bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum kau tidur. Kemudian Fatimah mendengar itu pun beliau juga langsung bergegas menerima, tidak protes apa yang dilakukan oleh ayah beliau. Kemudian beliau menyampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, Rasulullah, ayahku tidak memberikan aku budak, tapi memberikan aku amalan, yaitu membaca sebelum tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Maka Ali pun menjawab, beliau pun tidak protes. Dikatakan oleh Rasulullah SAW,
Ali dan Fatimah ini adalah sebaik-baiknya perempuan dan laki-laki. Ketika Ali yang waktu itu mendengar bahwa Fatimah mau dipinang oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang saat itu bergelimang harta, seorang tokoh besar, kemudian Rasulullah SAW untuk meminang Fatimah, tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab, seorang pemuda yang gagah berani, pun sama meminang Fatimah, tapi ditolak. Kemudian Abdurrahman bin Auf membawa kurang lebih 100 unta dan 50.000 dinar untuk meminang Fatimah, tapi itu pun ditolak. Begitu juga Utsman bin Affan yang kurang lebih sama membawa harta untuk meminang Fatimah, tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika itu Ali datang kepada Rasulullah SAW, Ali yang merupakan sepupu Rasulullah SAW, juga pemuda yang anak muda yang pertama masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, wahai Ali, apakah kau akan meminang anakku? Kurang lebih seperti itu. Wahai Rasulullah, aku ingin mengatakan itu, tapi aku malu karena ini aku ini pemuda miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW menghibur Ali dengan berkata kepada Ali, wahai Ali, sebaik-baiknya perempuan adalah Fatimah dan sebaik-baiknya laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa Ali meminta Fatimah untuk memeluk Rasulullah, meminta budak. Tapi ketika Fatimah pulang, Fatimah malah menyampaikan Rasulullah menyampaikan mengajarkan kepada kita amalan. Maka jawab Ali setelah Fatimah berkata seperti itu, sungguh apa yang diberikan Rasulullah SAW itu adalah pasti yang terbaik, pasti lebih baik amalan itu daripadanya sekadar budak. Inilah kalau keluarga yang dua-duanya soleh dan soleh, dua-duanya adalah pasangan yang saling melengkapi, tidak justru memprovokasi suami istrinya, tapi justru mendukung apa yang dilakukan oleh istrinya, apa yang didapatkan oleh istrinya. Inilah contoh terbaik, salah satu contoh keluarga terbaik, yaitu keluarga Fatimah dan juga keluarga Ali bin Abi Thalib. Ini bab tentang warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kembali Rasulullah SAW tidak meninggalkan apapun, tidak meninggalkan warisan apapun untuk keluarga beliau. Yang beliau wariskan kepada kita, kepada keluarga beliau dan kepada kita adalah ilmu, adalah amalan, ilmu-ilmu yang insyaallah itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga, karena ilmu-ilmu, amalan-amalan itu yang insyaallah akan membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sama-sama memberikan hidayah kepada kita semua untuk sama-sama kita mempelajari sebanyak-banyaknya sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Juga mudah-mudahan Allah menghadiahkan kepada kita untuk sama-sama kita mungkin juga kita bisa mengunjungi museum-museum, pameran-pameran yang di situ ada apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dengan harapan kita bertabaruk, kita mengambil berkah dari peninggalan Rasulullah SAW, sehingga kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, semakin mau menggali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga kita mengambil keberkahan atas itu. Mudah-mudahan kembali kita diberikan dari Allah Subhanahu wa taala sama-sama hadir di majelis ilmu, karena itu sesungguhnya warisan terbaik dari Rasulullah SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah, ada kurang tepat, ketika tidak tepatan kata, ketidakjelasan dalam menyampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.